Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan kitab Al-Qawaidul Usuliyah wal Fiqhiyah, kaidah-kaidah usul dan fikih al-muta'alliqatu bil muslimi ghairil mujtahid, yang bersangkutan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid. Bacaan kedua, halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasus tsani sababul tizamil mukallafi bil ahkamis syar'iyyah. Formula pembahasan yang kedua itu sebab iltizam, sebab berpegangnya si mukallaf dengan hukum-hukum syar'i. Kenapa sih secara umum ya? Secara umum mukallaf, orang yang balik berakal muslim mau berpegang dengan anjuran-anjuran agama. Nah, ini ada sebabnya, ada hikmahnya. Bicara kali, walaupun ada juga orang-orang yang tidak menjalankan ajaran agama. Min rahmatillahi bi'ibadihi an ja'ala tatbiqal ahkami syar'iyyati tahsulu bihi maslahatul khalqi fid dunya wal akhirah. Sebahagian dari rahmat Allah, sebahagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya, itu bahwa menjadikan ianya Allah, tatbiq, akan mempraktekkan, akan penerapan hukum-hukum syar'i, tahsulu, hasil dengan sebabnya tatbiq, maslahatul khalqi, oleh kemaslahatan makhluk di dunia dan di akhirat. Nah ini, sebahagian dari tanda kasih sayang Allah terhadap hamba, Allah menjadikan prakteknya si mukallaf terhadap hukum-hukum syar'i. Ketika kita mempraktekkan aturan Allah, baik berupa perintah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, hasil dengan sebabnya penerapan, dengan sebabnya praktek oleh kemaslahatan makhluk, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Contoh misalkan Allah melarang mencuri, kita tidak mencuri kan manfaatnya jelas, tidak mengganggu orang lain. Aman di dunia juga, di akhirat nggak akan disiksa. Begitu juga perintah, Allah memerintahkan kita sholat. Justru sholat itu makanan rohani sebagai kekuatan bagi kita. Kita yakin benar punya Tuhan. Segala masalah yang kita miliki kita keluhkan kepada Allah. Fal ahkamu syar'iyyatu mu'allalatun bimasalihil khalqi fadlam minallahi wa rahmah wa rahmah wa rahmatan minhu bi'ibadih. Maka bermula hukum-hukum syar'i itu diilatkan. Maka bermula segala hukum-hukum syar'i itu diilatkan dengan kemaslahatan makhluk. Artinya semua hukum, hukum agama, baik berupa perintah dan larangan tadi, itu semua alasannya untuk kemaslahatan makhluk itu sendiri. Allah tidak mengambil manfaatnya. Semuanya untuk kemaslahatan makhluk, fadlam minallah, sebagai karunia Allah. Warahmatan minhu, sebagai kasih sayang dari Allah terhadap hambanya. Allah sayang kepada kita, karena itu Allah memberikan aturan-aturan. Kita bisa membayangkan kehidupan yang tidak ada aturan. Bahkan di hutan saja, hukum rimba juga sebenarnya ada aturannya. Walaupun aturannya ya aturan rimba kan, siapa yang kuat. Tapi semuanya hidup harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan kacau balau. Nah, sering para penceramah menyatakan, kayak jamaah, sholat jamaah. Selama ada imam, kelihatan rapi kan. Begitu imam sudah selesai salam, kita lihat yang masbuk. Yang masbuk itu sudah mulai nggak rapi lagi. Ada yang duluan, ada yang belakangan, dan seterusnya. Nah, itu hidup tanpa aturan, nggak akan rapi. Nah, jadi hukum-hukum yang Allah perintahkan untuk diterapkan semuanya manfaatnya untuk kemaslahatan. Cuma hikmah itu, kemaslahatan itu kadang nyata kelihatannya, kadang tidak kelihatan. Nah itu. Waqad tadhharu lil mukallifi hadhil hikmatul lati syuri'al hukmu min ajliha. Dan kadang-kadang zahir bagi si mukallaf oleh hikmah. Kadang-kadang zahir, tampak nyata bagi si mukallaf oleh ini hikmah, hikmah allati yang disyariatkan akan hukum karenanya hikmah. Kadang hikmahnya nyata. Ya. Seperti misalkan Allah mewajibkan kisah kepada pembunuh, kan hikmahnya nyata supaya tidak mudah orang menghilangkan nyawa orang lain. Ya.
Wa kad takunu khafiyatan alaih. Dan kadang-kadang ada ianya hikmah itu tersembunyi di atasnya si mukallaf. Ada juga hukum-hukum Allah yang hikmahnya kadang nggak dipahami. Ya. Jadi hukum yang nggak dipahami atau syariat yang nggak dipahami, hikmahnya para ulama menyebutkan ta'abbudi misalkan. Ya. Nah, jadi artinya semua hukum Allah itu ada hikmahnya. Cuma ada hikmah yang kelihatan, ketahuan ada yang tidak. Illa annahu la yahsunu bil mukallafi ayyam tasilal hukma syar'iyya wa maqsuduhu bimtisalihil husula 'alal manfaatid dunyawiyyati faqat. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bagus dengan si mukallaf oleh bahwa ia mutasilah melaksanakan ia akan hukum syar'i padahal bermula maksudnya si mukallaf maksudnya dengan melaksanakannya dengan imtisa dengan melaksananya ke hukum syar'i itu mendapatkan atau menghasilkan di atas manfaat duniawi saja. Nah, tadi setiap hukum Allah ada hikmahnya, ada yang ketahuan, ada yang enggak. Cuma ketika si mukallaf, ketika kita melakukan satu perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, jangan hanya fokus karena urusan duniawi atau karena hikmah itu sendiri. Contoh lah biar gampang. Sholat itu untuk beribadah kepada Allah. Hikmahnya banyak. Bisa ya untuk ketenangan hati, untuk olahraga juga bisa. Cuma olahraga, kalau sholat kita anggap sebagai olahraga itu kan duniawi. Duniawi sifatnya. Nah ini. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bagus terhadap si mukallaf oleh bahwa melaksanakan ia akan hukum syar'i. Padahal bermula tujuannya si mukallaf dengan melaksanakan hukum syar'i itu untuk mendapatkan manfaat duniawi. Jangan itu niatnya, tapi niatnya ibadah. Puasa, apa hikmahnya? Ya merasakan tadi kan kesengsaraan orang lain. Salah satunya untuk sehat juga, bahkan untuk diet. Ya, tapi kalau tujuan puasa untuk diet saja, itu kurang bagus. Bisa-bisa nggak dapat pahala. Itu maksudnya. Bal yambaghi ayyakuna maqsuduhu wajhallahi wad darul akhirati. Wad darul akhirati. Ya. Tetapi sepantaslah bahwa adalah maksudnya si mukallaf itu wajah Allah. Tetapi sepantaslah bahwa adalah tujuannya si mukallaf ketika melaksanakan hukum syar'i itu wajah Allah, ridha Allah, wad darul akhirah dan negeri akhirat. Hatta yusaba ala zalik hingga diberi pahala akan dia di atas demikian imtisalnya. Sehingga apapun yang kita lakukan ada nilai pahalanya ibadah. Amma idza qasadal mukallafu bi fi'lihil manafi'at dunyawiyah faqat. Adapun apabila bermaksud oleh si mukallaf, bermaksud dengan perbuatannya tadi akan manfaat-manfaat yang duniawi saja, fahina idzin, maka ketika itu kita melakukan hukum Allah tujuannya manfaat duniawi. Fahina idzin, maka ketika itu la yastahiqu alaihil ajra, tidak berhak ia di atasnya perbuatan akan pahala ukhrawi. La yastahiqu alaihil ajral ukhrawiyah, tidak berhak ia di atasnya perbuatan akan pahala akhirat. Kalau tujuan untuk mendapatkan manfaat dunia, pahala akhirat nggak dapat. Nah, tapi kalau kita niat untuk akhirat, sekaligus manfaat dunia, hikmahnya tetap ada. Puasa untuk ibadah, sekaligus dapat kesehatan, ya dapat. Pahala dapat, sehat dapat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala kaqaulillahi ta'ala. Seperti firman Allah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang ada ia itu menginginkan ia akan kehidupan dunia. Siapa saja yang ada ia menginginkan ia akan kehidupan dunia dengan amalnya mengharapkan kehidupan dunia, wazinataha dan hiasannya dunia, nuwafi kata Allah. Niscaya kami sempurnakan untuk mereka akan pekerjaan mereka. Orang yang menginginkan dunia, hiasan dunia, Allah berikan dunia untuk mereka. Barang siapa yang ada yaitu menginginkan ia akan kehidupan dunia dan hiasannya dunia, nuwafi. Niscaya kami sempurnakan untuk mereka akan amal-amal mereka dalamnya dunia. Wahum fiha la yubkhasun, bermula mereka dalamnya dunia itu tidak akan dirugikan, tidak akan dirugikan. Apapun yang kita lakukan ada balasan. Kalau kita mengharapkan balasan dunia langsung dapat, kerja keras dapat hasil kan. Nah, cuma kalau salah niat akhirat nggak ada apa-apa. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Bermula mereka itulah orang-orang
yang tidak adalah bagi mereka di akhirat kecuali itu neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hapuslah ma yang mereka buat fiha dalamnya dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah ma yang adalah mereka itu mereka kerjakan. Ini orang kafir yang nggak percaya kepada akhirat ya. Jadi apapun yang dilakukan orientasinya dunia, dapat dunia, cuma akhirat nggak ada. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang ada ia itu menginginkan ia akan kesegeraan. Kesegeraan maksudnya dunia. Dan orang-orang yang ada ia itu menginginkan ia akan dunia. Ajalna lahu. Niscaya kami segerakan baginya orang fiha dalamnya dunia. Manasya akan apa yang kami kehendaki. Liman nurid bagi siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian kami jadikan baginya siman akan neraka jahanam. Yang akan memasuki ia akannya jahanam. Madhumuman. Hal keadaan dia itu madhumuman madhura. Dalam keadaan tercela lagi terhina. Nah itu. Intinya, perintah Allah kita lakukan tujuannya karena melaksanakan perintah. Hikmah itu dengan sendirinya dapat. Bekerjalah ya kan, jangan tujuan gaji. Karena gaji itu memang natijah, setiap pekerjaan ada gajinya. Tapi kalau kerja karena hanya gaji semata-mata, bos juga. Nah, ini dalam kisah kehidupan dunia misalnya, kurang senang. Fa'idha qasada bifi'lihil manafi'ad dunyawiyah faqat fala yakhlul halu min ahadi amrayn. Tapi ada tafsir juga ketika kita melakukan satu pekerjaan, kemudian tujuan kita manfaat duniawi. Bagaimana amal yang kita lakukan itu? Ternyata ada tafsir, tergantung amalnya. Faiza qasada bi fi'lihil manafi'an dunyawiyah. Maka bila bermaksud ia dengan perbuatannya akan manfaat-manfaat duniawi saja. Fala yakhlu al-halu, maka tidak sunyilah oleh keadaan min ahadi amra ini dari salah satu dua perkara. Jadi tergantung amal yang kita lakukan. Al-awalu ayyakuna fi'luhu la yaka'u illa an jihatil ibadah, mislu sholat. Bermula yang pertama itu bahwa adalah perbuatannya seorang itu tidak jatuh ya kecuali di atas jihad ibadah. Mislu sholat, demikian itu seperti sholat. Ada amal-amal yang kita lakukan yang amal itu memang ibadah. Sekarang kita melakukannya dengan niat urusan duniawi. Apa hukumnya? Nah itu. Bila kita melakukan sesuatu perintah Allah tadi, atau meninggalkan larangan Allah tujuannya duniawi. Jadi tergantung amal itu. Ada yang perbuatan-perbuatan kita itu memang ibadah dia, nggak ada nilai lain. Ibadah mahdoh, seperti sholat. Sekarang sholat kita lakukan karena tujuan duniawi. Fahina idzin yakunu fi'luhu fasidan ghaira mu'tabarin syar'a. Maka ketika itu seperti sholat kita melakukan karena duniawi saja adalah perbuatannya itu rusak ghaira mu'tabarin syar'an, tidak dihitung akan dianya perbuatannya pada syara, nggak ada nilainya. Sholat karena duniawi apa ya contohnya? Walaupun secara zahir memang sah, sholat karena ria misalkan, kan duniawi, pengen dipuji orang. Itu nggak sah sebenarnya. Kalau dalam takbir malah ya, dalam takbir sholat untuk dipuji orang, bukan untuk Allah malah nggak sah. Nah, nggak sah. Atau katakanlah sholat itu niatnya karena Allah, tapi ada tambahan niat tadi untuk urusan dunia, untuk pujian segala macam. Walaupun secara zahir sah, tapi sebenarnya nggak ada nilainya. Cuma di sini beliau menyatakan fasid. Asani ayakuna fi'luhu yahtamilul ibadata wa ghairaha. Formula yang kedua itu bahwa adalah perbuatannya seorang itu muhtamil ya, mengandung kemungkinan dia akan ibadah dan lainnya ibadah. Ada amalan-amalan yang ada dua, ada sisi ibadahnya, ada sisi sosialnya. Mislun nafakati wa silaturahim. Demikian itu seperti memberi nafkah dan silaturahim. Petarkil muharramat dan seperti meninggalkan yang haram-haram. Nah, kita memberi nafkah untuk keluarga misalkan kan, main ke rumah teman, itu kan ada nilai ibadahnya. Fahina idzin yakunu fi'luhu, maka ketika itu adalah perbuatannya itu sahih. Yasqutu bihil wajibu, gugur dengannya seorang oleh kewajiban, wa yurfa'u anhul ismu, dan diangkat darinya akan dosa, wala yastahiqul ujra, dan tidak berhak ia akan pahala, wasawabal ukhrawi, dan pahala akhirat. Artinya kewajiban kita memberi nafkah untuk keluarga contohnya. Kita berikan nafkah. Kita berikan nafkah ya kan?
Tapi urusan niat kita untuk urusan dunia, ya udah untuk memenuhi kebutuhan anak istri aja. Bukan karena melaksanakan perintah Allah sah, itu dianggap memang kita nggak berdosa kan? Nggak berdosa, bahkan itu sah sebagai nafkah kita, cuma nggak ada pahala akhirat. Tapi kalau kita niatnya baik, ada tambahan niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, kewajiban bertanggung jawab sebagai seorang ayah, supaya anak istri lebih fokus untuk ibadahnya, nggak perlu ngemis minta-minta kan? Nah itu berarti sahihan plus pahala akhirat. Nah, nggak melakukan yang haram karena nggak suka, bukan karena larangan Allah kan? Nggak dapat pahala. Nah, nggak dapat pahala. Nah, tapi ya tetap tetap ada manfaatnya, nggak melakukan maksiat. Sedikit contohnya, satu pasal lagi. Mabhasus salisu tariqatu istikhrajil hukum syar'i. Bermula pembahasan yang ketiga itu cara mengeluarkan hukum syar'i, cara mengistimbat hukum. Iza nazalat waqi'atun bil mukallafi. Apabila turunlah oleh satu peristiwa terhadap si mukallaf. Wa arada ma'rifata hukmillahi fiha. Dan menginginkan ianya si mukallaf akan mengenal hukum Allah padanya waqi'ah. Kita ditimpa oleh sesuatu masalah, kita belum tahu hukumnya. Kita pengen tahu hukum Allah pada perkara yang menimpa. Fa innahu la yakhlu min ahadi halain. Maka sesungguhnya si mukallaf itu tidak sunyi ya dari salah satu dua hal. Jadi tergantung si mukallaf itu. Si mukallaf itu ahli ijtihad atau orang awam. Kalau dia mujtahid berarti tinggal mencari dalil kan, mengkaji, membahas, ketemulah hukum. Kalau kita orang awam bagaimana? Al awalu ayyakuna qadiran alal ijtihad. Bermula yang pertama bahwa ada ianya si mukallaf itu yang mampu kepada ijtihad. Kita mampu berijtihad. Fahuna ya'khudul hukma minal adillati syari'iyah. Maka di sini orang yang mampu ijtihad ya'khudul hukma mengambil ia akan hukum minal adillati syari'iyati dari dalil-dalil syariat biwasitatil qawaidil usuliyah dengan perantaraan kaedah-kaedah usuli. Cari, ya, kita mengalami masalah apa? Pengen jual beli misalnya. Jual beli transaksi online kita belum tahu hukumnya. Kalau mujtahid kan tinggal menggali. Ambil ayat-ayat yang membahas tentang jual beli, hadis-hadis yang membahas tentang jual beli. Kemudian ditambah kaedah-kaedah usul kan. Eh, ketemu ayat wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Nah, kemudian plus lagi kaedah al aslu fil asya ibaha, asal pada segala sesuatu boleh dan seterusnya, kita nggak tahu itu mujtahid kan, artinya tinggal berijtihad sehingga ketemulah hukum. Ini kita untuk orang awam. Asani ayyakuna ghaira qadirin alal ijtihad. Bermula yang kedua itu bahwa ada ianya mukallaf itu tidak mampu untuk ijtihad. Kita mengalami satu peristiwa, kita belum tahu hukumnya, kita bukan mujtahid. Fa innahu hina idzin yata'arrafu 'alal hukmi min khilali su'alil ulama. Maka sesungguhnya si mukallaf ketika itu yata'arrafu mencari tahu ya terhadap hukum dari celah bertanya kepada para ulama. Cara cara mengetahui hukum ya bertanya kepada ahlinya, para ulama. Dari mana dalilnya kita harus bertanya kepada para ulama? Faqad dalla 'ala dzalika 'adadun minal adillah. Dan sungguh telah menunjukkan kepada demikian bahwa kita harus bertanya kepada para ulama. Dan sungguh telah menunjukkan kepada demikian adadun oleh banyak dari dalil-dalil. Minha diantaranya dalil itu qauluhu ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu akan ahla zikir jika adalah kamu itu tidak tahu. Jadi ahli zikir ini orang yang tahu. Al-Anbiya ayat 7. Fa'amara man la ilma indahu bisu'ali ahli dzikri. Fa'amara, maka memerintahkan ianya Allah. Atau fa'umira, maka diperintahkan akan orang-orang la ilma indahu yang tidak ada ilmu di sisinya. Diperintahkan bisu'ali ahli dzikri untuk bertanya kepada ahli zikir, kepada orang yang tahu. Nah ini. Ayat pertama tentang kewajiban bertanya. Ayat dalil kedua, qauluhu ta'ala.
Itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum tha'ifah." Maka mengapa tidak berangkat dari setiap kelompok dari mereka? Maka mengapa tidak berangkat dari setiap kelompok dari mereka oleh satu kelompok? Berangkat merantau. Berangkat kemana? Liyatafakkahu supaya mereka memahami fitin pada urusan agama. Sudah mereka memahami ngapain? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Dan supaya mereka memberi peringatan akan kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka kaum. La'allahum yahzarun. Mudah-mudahan mereka jadi waspada. Jadi Allah menganjurkan hendaklah jangan semua orang ikut perang zaman dulu. Ada sebahagian yang belajar ilmu agama. Sehingga paham agama bisa membimbing masyarakatnya. Ya. Yang ketiga hadisul usaif. Nah ini usaif apa ya? Hmm, mufradat baru ini. Hadis usaif. Apa maksudnya? Usaif artinya kesewenang-wenangan. Apa maksudnya hadis? Hadis usaif. Nama orang berarti ya. Usaif ini nama orang. Nah, hadisul usaif. Dalil yang ketiga tentang bertanya itu hadis usaif. Jadi usaif itu nama orang. Nah, usaif berarti ini seorang seorang yang apa namanya? Panjang ceritanya usaif. Katanya di sini usaif itu seorang yang pernah berzina dengan istri istri pemilik pekerjaan. Dia Musaib seorang pekerja, kemudian berzina dengan istri tuannya, istri bosnya. Nah, ada kisahnya, panjang hadisnya. Nah, kita jangan bahas itu. Yang ketiga hadis Usaif, Haisu Sa'ala. Sekira-kira bertanya ayahnya Usaif ahlal ilmi akan orang yang berilmu fa'aftauhu maka mereka memberi fatwa akannya Usaif. Walam yangkir alaihin nabiyyu dan tidak ingkar kepadanya Usaif oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soalahum akan bertanya kepada mereka. Artinya bertanyanya Usaif kepada mereka. Usaif tertimpa suatu masalah dia nggak tahu, kemudian dia nanya kepada orang yang berilmu. Ketika itu Nabi ada, Nabi nggak mengingkarinya. Artinya boleh nanya kepada orang yang berilmu. Di sini nggak dikisahkan ya, tentang Usaif ini ada dalam kitab Muwafaqat. Yang keempat, qaulun Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'ul aini as'al. Mengapa tidak bertanya oleh mereka apabila mereka tidak tahu? Hanya saja bermula obat bodoh itu bertanya. Ini kalau nggak salah kisah ya. Seseorang yang meninggal karena terluka, dia terluka mau sholat. Jadi nggak tahu caranya. Akhirnya terpaksa mandi. Terpaksa mandi akhirnya meninggal. Kemudian kisah itu dilaporkan kepada Nabi. Kata Nabi kan cukup tayamum mestinya. Kalau dia nggak tahu mestinya kan bertanya. Nah itu. Jadi dalil tentang pentingnya bertanya itu qaulun Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala sa'alu idza lam ya'malu, ya'lamu. Mengapa tidak bertanya oleh mereka bila mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul aini aswa. Hanya saja obat bodoh itu ya bertanya. Qala Syatibi berkatalah oleh Asy-Syatibi rahimahullah, innal muqallida idza aradat lahu mas'alatun diniyatun fala yasa'uhu fid dini illa su'alu anha 'alal jumlah. Sesungguhnya si mukallid, orang awam, pentaklid apabila datang baginya si mukallid oleh satu masalah keagamaan. Kita memiliki satu persoalan yang kita nggak paham, fala yasa'uhu. Maka tidak meluasi akannya si mukallid pada agama kecuali oleh bertanya tentangnya masalah di atas jumlah.
Artinya seorang mukallid, seorang orang awam ketika kita mengalami satu masalah, kita nggak tahu hukumnya, fala yasa'uhu, nggak ada cara lain selain bertanya tentang masalah tersebut. Kita bertanya kepada ahlinya. Makanya di kampung-kampung dulu kalau kita punya masalah, mak kita, bapak kita suka konsultasi, datang kepada para kiai, bertanya hukum. Nanti para kiai akan memberikan solusinya, kan? Ya, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.